Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, saya Laksmi Santri dari SLB Negeri 1 Mataram. Saya mengajar di kelas 7 Tunagrahita. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan berkah ya. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, berikanlah kami ilmu dan kepandaian. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 tentang tanaman di rumah. Sebelum kita mulai belajar, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui apa saja manfaat dari tanaman. 2. Siswa mampu mengetahui jenis-jenis tanaman yang ada di rumah. 3. Siswa mampu mengoperasi hitung sifat komutatif penjumlahan bilangan bulan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanaman di rumah, ya. Sebelum kita mengetahui apa saja jenis-jenis tanaman, kita akan belajar tentang manfaat tanaman dulu. Apa saja sih manfaat dari tanaman? Apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Yang pertama, sebagai sumber energi. Karena tanaman satu-satunya tumbuhan yang mengubah energi matahari dan menghasilkan makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari. 2. Sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. 3. Sebagai sumber oksigen untuk pernafasan. Yuk coba kita bernafas dulu yuk semuanya. Badannya tegak, kemudian tarik nafas dari hidung. Buang lewat mulut. Kita ulangi lagi, tarik nafas. Buang. Nah, yang keempat, sebagai pengikat air di dalam tanah. Itu nanti fungsi dari akar ya. Itu juga salah satu manfaat dari tanaman. Yang kelima, sebagai peneduh dan penghias kehidupan kita di bumi. Sekarang Bu Guru akan memberitahu kalian 3 jenis tanaman yang ada di rumah. Yang pertama, tanaman hias. Yang kedua, tanaman sayur. Yang ketiga, tanaman obat. Baiklah Nana, sekarang Bu Guru akan memberitahu apa saja jenis-jenis dari 3 tanaman tadi. Yang pertama, tanaman hias. Contohnya, kalian tahu itu gambar apa? Ya, benar. Itu adalah tanaman kaktus. Kaktus adalah salah satu jenis tanaman hias. Kedua, ya, betul. Bunga mawar. Pasti kalian di rumah punya bunga mawar ya. Itu akan mempercantik rumah kalian. Yang ketiga, ya, betul sekali. Itu adalah bunga anggrek. Bunga anggrek banyak-banyak warnanya ya. Ada warna ungu, ada warna putih, banyak sekali seperti bunga mawar yang memiliki aneka warna. Kemudian ini yang lagi in ya, sekarang banyak orang suka menanam bunga ini. Ini jenis tanaman aglonema. Ini daunnya besar-besar
daunnya berwarna-warni. Jadi daun itu tidak hanya warna hijau ya adik-adik. Yang kelima contohnya adalah, ya betul sekali, ada apa? Ayo, siapa yang tahu ini tanaman apa? Betul sekali, itu adalah bunga kamboja ya. Nah, kamboja warnanya pink, tapi ada juga yang warna putih ya. Oke, itu tadi jenis dari tanaman hias. Sekarang kita akan menyebutkan jenis tanaman sayur. Pasti kalian di rumah suka makan sayur ya. Kenapa harus makan sayur? Karena sayur adalah sumber dari vitamin. Ya, supaya anak-anak tetap sehat, sistem imunnya kebal dan kuat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus banyak makan sayur untuk menjaga sistem imunnya. Nah, apa saja sih contoh tanaman sayur yang bisa ditanam di rumah? Ada tomat, betul sekali. Tomat biasanya digunakan teman-teman untuk membuat jus ya, atau membuat sambal. Kalau kami di Lombok suka sekali makan sambal, jadi sering menggunakan tomat untuk membuat sambal. Yang kedua ada yang pedas-pedas. Ya betul, ini namanya cabai atau lombok. Ya, seperti nama daerah saya, SLB 1 Mataram yang ada di Pulau Lombok. Yang ketiga contohnya, ada yang tahu ini jenis tanaman sayur namanya apa? Ya benar, itu adalah seledri. Ya, biasanya teman-teman jika memakan sayur sop akan ada daun seledrinya yang baunya tuh harum sekali. Rasanya juga pasti enak. Kemudian ada tanaman apa lagi ya? Nah, ini namanya sayur kangkung. Di Lombok kami memiliki makanan khas namanya pelecing. Jadi pelecing itu dibuat dari kangkung dan bumbunya itu ada cabai, tomat, dan terasi. Jangan lupa pakai garam ya, jangan terlalu banyak, nanti asin. Yang kelima, contoh sayurannya apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalian pasti suka sekali makan sayur sawi. Betul sekali. Ini adalah tanaman sawi. Kalian bisa menanamnya di rumah loh. Karena gampang sekali cara menanamnya, ya. Nanti di pembelajaran berikutnya, Bu Guru akan memberikan materi tentang cara menanam sayur. Baiklah, sekarang kita akan ke tanaman obat. Apa sih? Kok obat itu ada tanamannya? Ada ya. Jadi apa saja contoh tanaman obat? Yang pertama ini adalah kunyit. Betul. Ini adalah tanaman kunyit. Jadi tanaman kunyit ini biasanya digunakan untuk bumbu masak. Kemudian ada daun serai. Kemudian ada apa lagi ya? Kita lihat. Ya, betul sekali. Itu namanya lengkuas. Kemudian ada temulawak. Dan yang terakhir jahe. Betul sekali. Jadi tanaman obat jahe itu sering dibuat untuk wedang jahe itu ya. Jadi menghangatkan tubuh kita. Selain untuk meningkatkan sistem imun, juga menghangatkan badan dan menyembuhkan beberapa macam penyakit. Baiklah, tadi kalian sudah mengetahui dari manfaat tanaman dan jenis-jenis tanaman ya. Tadi ada 3 jenis tanaman. Ada tanaman hias, ada tanaman obat, dan ada tanaman sayur ya. Kalian juga sudah mengetahui contoh-contohnya. Nah, materi yang ketiga kita akan belajar operasi hitung sifat komutatif pada penjumlahan bilangan bulat. Sifat komutatif atau pertukaran adalah jika angka yang dijumlahkan di balik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Jika dicontohkan A ditambah B
sama dengan B ditambah A. Jika menggunakan angka, contohnya seperti 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Kemudian hasilnya akan sama. Dua bilangan ini akan sama. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dan 3 ditambah 2 hasilnya juga akan sama 5. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Dua bilangan ini walaupun ditukar, hasilnya tetap sama. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sekarang kalian akan menghitung 5 soal yang akan Bu Guru berikan berikut ini. Baiklah sahabat FGLSN semuanya,
Sampai di sini perjumpaan kita hari ini ya. Salam literasi dan ayo membaca. Dadah.